Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ya Allah, jadikan kami mendapatkan manfaat dari ilmu yang Kau ajarkan kepada kami, dan berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat dan tambahkan untuk kami ilmu. Hari ini tanggal 22 Sya'ban 1447 Hijriah. Sudah lama sejak Rasul SAW meninggal dunia, tapi beliau telah menyelesaikan tugasnya, menunaikan amanah, membimbing umat. Tidak ada satupun jalan kebaikan yang mengantarkan kepada surga, melainkan beliau telah menyampaikannya. Sebagaimana tidak ada satupun jalan keburukan yang dapat mengantarkan hamba ke neraka, melainkan beliau sudah memperingatkan umat dari. Yang tersisa dari kita adalah bagaimana kita belajar lalu mengamalkan apa yang kita pelajari. Hari ini kita sampai ke satu bab yang sangat penting sekali, yaitu fadlu as-salah atau salawat, keutamaan salat. Salah satu rukun Islam di mana salat ini, kalau kita melihat, dibuka dengan takbir, ditutup dengan taslim. Salat adalah rukun Islam yang terpenting, yang paling bermanfaat buat hamba dalam kehidupan dunia dan akhirat setelah dua kalimat syahadat. Salat merupakan pilar agama, penyambung antara hamba dengan Tuhannya, di mana kesibukan manusia berburu dunia, menumpuk harta untuk menjadi kaya, terkadang membuat dia lupa bahwa dia tercipta dari tanah dan ruh. Allah mewajibkan salat atas hambanya bukan karena kebutuhan Allah kepada salat hamba, tapi karena Allah tahu dengan kebutuhan hamba dengan salat itu. Kita dapat lihat bagaimana dalam sehari semalam Allah wajibkan 5 waktu. Pada malam Isra Mi'raj, di mana sebelumnya Allah wajibkan 50 waktu. Bisa kita bayangin, apabila sholat itu 50 waktu dalam 24 jam, maka kita akan selalu berhenti setengah jam untuk sholat. Kalau setiap setengah jam kita sholat, kita baru melaksanakan 48 waktu. Masih ada 2 waktu lagi. Tapi Allah Azza wa Jal meringankan buat kita. Yang diwajibkan hanya 5 waktu, tapi yang tertulis tetap 50 waktu. Sebuah anugerah ilahi yang sangat agung buat hambanya. Karena tanpa sholat, manusia akan menjadi manusia yang tidak berguna. Tanpa sholat, tatkala dia memutuskan hubungan dengan Sang Pencipta, maka boleh jadi binatang-binatang ternak akan lebih baik dari dirinya. Maka tatkala kita berbicara tentang keutamaan sholat, kita tidak sedang berbicara tentang hukum sholat. Semua tahu sholat rukun Islam, sholat tiangnya agama. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa yang membedakan seorang dari kekufuran adalah sholatnya, berlandaskan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang meninggalkan sholat dia telah kafir.
Sehingga beberapa ulama berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat, tidak mau sholat, maka dia dibunuh. Murtad. Tapi dalam madhab Syafi'i, dia dibunuh. Orang tidak sholat itu dibunuh. Dalam madhab Syafi'i. Tapi bukan sebagai orang yang murtad, tapi hukuman. Agar dia menjadi pelajaran buat orang-orang lain yang meninggalkan sholat. Saat ini kita melihat bagaimana berbagai macam kriminal itu ditindak. Baik itu dengan dipenjara beberapa tahun, atau didenda, atau banyak lagi hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh pemerintah kita dalam KUHP atau KUHP yang ada, yang baru, demi memberikan ketenangan, kedamaian, ketentraman buat negeri ini. Tapi orang yang sholat nggak ada hukumannya di sana. Dianggap itu hubungan antara dia sama Allah. Itu hubungan pribadi dia. Kenapa kita harus intervensi? Padahal hubungan pribadi ini akan berdampak kepada hubungan dia dengan manusia yang lainnya. Bermacam kriminal terjadi, dosa-dosa diperbuat, gara-gara dia nggak sholat. Lalu kenapa dia dibiarkan tidak sholat? Lalu kita hukum dia karena dia mencuri umpamanya, karena dia merampok, karena dia berzina. Ya, mereka dihukum tetap. Tapi jangan lupa, orang yang meninggalkan sholat perlu dihukum. Karena sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kita akan baca. Tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi qimis shalah in wa munkar waladzikrullahi akbar wallahu Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan. Nah, Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita untuk membaca Al-Quran. Allah perintahkan wa aqimis salah. Baca itu Quran, dirikan salat. Kenapa kita disuruh salat? Allah tidak butuh, tapi kita yang butuh. Di sini Allah jelaskan di antara keutamaan sholat. Di antara keutamaan sholat. Sholat memiliki banyak keutamaan yang kita akan bongkar satu persatu. Tapi di antara keutamaan sholat apa? Tanha anil fahsyai wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau bicara fahsya, perbuatan keji seperti zina, seperti LGBT, dan apa yang mirip dengan perbuatan-perbuatan yang menjijikkan itu. Adapun mungkar di bawah fahsya. Dosa-dosa yang dibawa perbuatan keji. Salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kapan salat akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Ini menjadi pertanyaan yang perlu diajukan. Karena dalam realita kehidupan, kita melihat adanya orang-orang yang salat tapi tetap
melakukan perbuatan keji dan mungkar. Apakah ayat ini salah? Tidak mungkin. Ini adalah firman Tuhan. Ini adalah ucapan Allah Azza wa Jalla. Maka tidak mungkin salah. Terus yang salah di mananya? Yang salah di pelaksanaan sholat. Sholat akan mencegah. Sholat akan menjadi benteng tatkala dilaksanakan dengan sempurna. Seperti bangunan. Ketika seorang membuat benteng yang kokoh, maka musuh tidak akan masuk. Namun tatkala benteng itu rapuh, berlobang, besinya berkarat, pintunya jebol, ada bentengnya, bangunan itu ada, terlihat, tapi dia tidak sempurna. Maka musuh akan masuk dari pintu yang udah jebol, bahkan akan membongkar tembok bangunan yang sudah rapuh. Mereka akan masuk dan menghabisi orang-orang yang bertahan di dalam benteng tersebut. Ini yang perlu menjadi catatan untuk kita. Kita sholat, tapi kenapa tidak ada perubahan di diri kita? Kita sholat di masjid, kita sholat tepat waktu, tapi kenapa maksiat terus jalan? Sholat kita bermasalah. Ada orang yang sholat hanya mendapatkan pahala setengahnya, maksimal. Ada yang nggak dapat apa-apa. Ada yang hanya menggugurkan kewajiban. Bahkan ada yang kewajibannya pun tidak gugur. Bagaimana Nabi SAW mengatakan, Innar rajula la yusalli salata sittina sana wa lam tuqbal lahu salah. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, tapi satu pun sholatnya nggak ada yang diterima. Satu pun sholatnya tidak ada yang diterima. Yang seperti ini bagaimana akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Sholatnya tidak menggugurkan kewajiban dia. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Dia menyempurnakan, sempurna rukuknya, tapi sujudnya tidak sempurna. Ada yang sujudnya sempurna, tapi rukuknya tidak sempurna. Seperti itu terus dia lakukan. Dia sholat, bukan nggak sholat. Oleh karena itu, kenapa Allah Azza wa Jalla mengatakan, Fawailul lil musallin. Celaka buat orang-orang yang sholat. Sholat, tapi celaka. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Dia sholat, tapi lalai. Hatinya di tempat lain. Atau dia memang nggak tepat waktu melaksanakannya. Atau tepat waktu, tapi pikirannya kemana-mana. Ditambah lagi kadangkala dia melakukan riya. Maka akhirnya, sholat yang seharusnya memberikan dampak baik. Menumbuhkan di masyarakat kesadaran bahwa dia adalah hamba Tuhan. Bahwa dia dalam pengawasan ilahi. Apapun yang dia lakukan selalu dalam pengawasan. Dia sadar ketika dia mengatakan Allahu Akbar. Dia memulai percakapan dengan Sang Pencipta. Dia bermunajat. Ketika dia membaca Al-Fatihah, dia puji Tuhannya. Dan Tuhannya pun menjawab pujiannya. Ketika dia mengatakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah mengatakan Hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Buat hambaku apa yang dia pinta. Apa yang dia pinta setiap sholat? Ihdinas siratal mustaqim. Tapi kenapa dia tidak mendapat petunjuk ke jalan yang lurus? Karena doanya ternyata tanpa penghayatan. Padahal, kata Nabi alaihi salatu wassalam, Innallaha la yastajibu du'aan min qalbin lahin ghafil. Allah tidak mengabulkan doa kalau sumbernya dari hati yang lalai, yang lengah. Memang lisanmu mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Tapi hatimu memikirkan yang lainnya. Lisanmu mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Tapi pikiranmu
sedang tidak dalam sholat, engkau sedang tidak minta ihdinas siratal mustaqim, engkau minta yang lainnya, engkau menghayalkan yang lainnya, engkau sedang mencari solusi untuk satu permasalahan yang kau bawa dalam sholatmu. Ketika engkau ruku kepada pencipta langit dan bumi ini. Semua langit, semua bumi itu di tangan Allah, sangat kecil sekali dalam genggaman sang pencipta. Kita melihatnya besar, tapi Allahu Akbar. Maka fokuslah dengan sholatmu. Bagaimana dengan masalahmu? Allahu Akbar. Kau bangkit mengatakan sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Barakallahu fiik. Baik, kita akan masuk ke hadis pertama dalam bab ini yang membicarakan keutamaan salat. Tafadhali. Nah. Bismillah. Hadis nomor 1042. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yahtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat hal yabqa min daranihi syai'un qalu la yabqa min daranihi syai'un qala fadzalika masalu salawatil khamsi yamhullahu bihinnal khotoya muttafaq alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, pernah aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana pendapat kalian sekiranya di dekat pintu salah seorang di antara kalian ada sebuah sungai? Di sungai itu dia mandi 5 kali setiap hari. Masih adakah sisa kotoran dari dia barang sedikit pun? Sahabat menjawab, tak ada sedikit pun sisa kotoran dari dia. Beliau bersabda, itulah perumpamaan sholat yang 5. Dengan 5 sholat itulah Allah menghapus dosa-dosa. Muttafaq alaih. Barakallahu fiik. Bisa dilanjutkan dengan hadis yang sesudahnya? Hadis sesudahnya. Hadis Bismillah. Naam, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 1043. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalus salawatil khamsi kamathali nahrin jarin ghamrin ala babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat. Rawahu Muslim. Artinya dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan sholat 5 waktu adalah seperti sungai yang mengalir lagi melimpah di dekat pintu seseorang di antara kalian. Dia mandi di sungai itu setiap hari 5 kali. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu fiik. Subhanallah. Dalam hadis ini ada sebuah perumpamaan. Wa tilkal amthal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Subhanallah Azza wa Jalla memberikan permisalan dalam Al-Quran berapa banyak yang tujuannya agar orang dapat mencerna permisalan tersebut. Begitu pula Nabi alaihi salatu wassalam. Banyak sekali dalam hadis-hadis beliau memberikan perumpamaan. Yang perumpamaan ini membuat orang dapat memahami sesuatu yang tidak terlihat dengan pemahaman yang sangat mendalam karena diumpamakan dengan sesuatu yang terlihat. Kita tahu sholat yang dikatakan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Seperti apa proses sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Nabi alaihissalatu menyebutkan di sini, Ara'aitum law anna nahran. Gimana kalau ada sungai di depan pintu salah seorang kalian? Alhamdulillah, kita di Indonesia ada banyak sungai. Walaupun jarang sekali yang rumahnya langsung ada sungai di depan pintunya. Walaupun banyak sungai, di depan pintunya adanya jalan. Habis jalan baru sungai. Dan kadang-kadang sungainya pun tidak dapat digunakan untuk mandi. Karena keruh, kotor, dan tidak
sehat untuk mandi di sana. Ini gimana kalau seorang di depan pintu rumahnya ada sungai yang bersih? Makanya di hadis yang sesudahnya disampaikan jarin ghamrin, sungai itu mengalir dan melimpah, airnya bersih, segar, dia mandi 5 kali. Orang jarang mandi kadang-kadang karena nggak ada air, tapi ini karena airnya berlimpah, bersih, mengalir, maka dia mandi 5 kali. Lalu Nabi bertanya alaihi salatu wassalam, hal yabqa min daranihi syai'? Apakah ada yang tersisa dari kotoran di tubuhnya? Barang sedikit pun ada. Mandi 5 kali, dia gosok ini itu 5 kali. Dan nanti ini juga akan menjadi penjelasan tentang kenapa ada orang sholat tapi tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tadi sholatnya nggak benar. Ada orang mandi tapi mandinya nggak benar. Dia mandi tapi hanya separuh badannya yang kena air. Dia mandi sebagian badannya tidak kena air. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan hal ini. Dia mandi basah, mandinya benar. Makanya dikatakan oleh Nabi SAW 5 kali dia mandi. Apakah ada yang tersisa? Nggak ada yang tersisa. Tapi kalau ternyata mandinya nggak sungguh-sungguh, maka akan tersisa. Ketika dia mandi tapi dia tidak membersihkan tubuh, mungkin tersisa. Maka Nabi SAW mengatakan, "Fadzalika mathalus salawatil khams." Sungai di depan pintu rumah yang orangnya mandi 5 kali itu seperti sholat 5 waktu. Sholat subuh menghapuskan dosa, tapi mungkin masih ada sisa dosa. Tambah sholat zuhur, dibersihkan lagi. Tambah sholat asar, tambah bersih. Maghrib tambah bersih. Isya tambah bersih. Tapi kalau masalahnya dia mandi tapi tidak bersih-bersih, ya dikhawatirkan sholatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Orang yang melakukan dosa itu akan menyisakan nokta hitam di hati. Ada nokta hitam. Kalau dia bertobat kembali kepada Allah, maka akan bersih. Sholat ini termasuk yang membersihkan tadi. Dan dosa itu ada 2 macam. Ada dosa besar dan dosa kecil. Para ulama menyebutkan bahwa yang dihapuskan oleh sholat, dihapuskan oleh umroh adalah dosa-dosa kecil. Dosa yang dia kerjakan antara subuh ke zuhur, antara zuhur ke asar, maghrib ke isya, itu terus dibersihkan dengan sholat ini. Itu dosa kecil. Adapun dosa besar, sebagian ulama berpendapat, maka harus melakukan pertobatan. Tidak cukup sholatnya, tidak cukup puasanya, tidak cukup umrohnya untuk menghapuskan dosa tersebut. Barakallahu fiik. Baik, kita lanjutkan hadis 1044. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an ibni Mas'ud anna asaba min imra'atin فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات فقال الرجل ألي هذا؟ قال لجميع أمتي كلهم متفق عليه. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa ada seorang lelaki mencium seorang perempuan, lalu ia datang
kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian memberitahukan kepada beliau apa yang terjadi. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, dan dirikanlah salat itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan yang baik itu menghapus dosa perbuatan. Quran surat Hud. Apakah ini khusus untuk saya? Rasulullah SAW berkata, untuk semua umatku. Muttafaqun alaih. Barakallahu fiik. Ahibati fillah. Kita lihat bagaimana fitnah wanita yang membuat seorang sahabat tidak tahan melihat perempuan tersebut, lalu dia menciumnya. Di masa tatkala syiar Islam tegak dan berkibar, di masa saat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, di saat sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga berjalan di muka bumi. Tapi ternyata fitnah itu tetap dahsyat. Dan Nabi SAW mengatakan, ma taraktu fitnatan asyadda au adarra ala rijali minan nisa. Aku tidak meninggalkan sebuah fitnah, sebuah ujian yang lebih berbahaya buat kaum laki-laki daripada wanita. Itu fitnah yang paling dahsyat. Para sahabat Nabi tidak hidup di masa kita, di saat fitnah wanita ada di mana-mana. Bagaimana para wanita dijual gambarnya untuk menarik konsumen, customer. Bagaimana para wanita dipaksa atau diarahkan untuk menggunakan pakaian yang mini, yang menarik untuk para penumpang pesawat. Umpamanya, kenapa dia harus pakai pakaian yang mini? Kenapa pahanya harus diumbar? Kenapa? Apa hubungan tuh paha yang diumbar dengan pelayanan kepada para penumpang? Apa? Kita lihat satu hal yang kadangkala sebagian wanita tidak sadar, kalau mereka sedang dimanfaatkan. Di mana-mana kita lihat para wanita yang bekerja di toko atau di perusahaan atau dimanapun, dia diperintahkan untuk menggunakan riasan wajah yang menarik. Kenapa? Siapa yang sedang menggerakkan hal ini? Di mana-mana kita melihat seperti itu. Seharusnya wanita dimuliakan, dihormatin, dihargai. Mereka dihormatin bukan karena wajahnya, tapi karena skillnya. Mereka dihargain bukan karena bentuk tubuhnya, tapi karena peran penting yang dia lakukan. Bukan dengan tubuhnya. Tapi itulah fitnah yang terjadi di masa sekarang ini, yang membuat para lelaki harus lebih berhati-hati. Ini kejadian 1447 tahun yang lalu kira-kira. Ada seorang sahabat yang mencium seorang wanita. Mencium, tidak sampai dia melakukan hal yang mewajibkan dia untuk dihukum zina. Lalu dia menyesal. Ingat, dia menyesal. Ada perbedaan antara orang yang berbuat dosa kemudian tidak menyesal, bahkan ada yang bangga dengan dosa-dosanya, dengan orang yang datang menyesal. Ini orang datang karena menyesal. Dia datang kepada Nabi SAW. Dia sampaikan apa yang telah dia lakukan. Disebutkan bahwa Nabi menunggu, tidak memberikan jawaban. Sampai akhirnya turun firman Allah Azza wa Jalla, wa aqimis salata tarafayin nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayyi'at. Allah Azza wa Jalla memerintahkan dalam ayat ini agar
hambanya mendirikan sholat pada kedua tepi siang dan laksanakan sholat itu pada malam hari. Lalu Allah sebutkan ini ketika mau masuk waktu malam ya, sesungguhnya al-hasanat, perbuatan-perbuatan baik itu menghapuskan perbuatan-perbuatan yang buruk. Jadi tatkala engkau terjebak dalam dosa, jangan dilanjutkan. Engkau berhenti. Gantikan dengan kebaikan. Di antara kebaikan yang menghapuskan dosa adalah sholat. Maka jaga sholatmu. Sempurnakan sholatmu. Dosa-dosamu akan dihapuskan. Engkau akan dijaga dari perbuatan keji dan mungkar. Akhirnya sahabat ini tanya, Aliyah hada, apakah ini khusus buat aku? Karena kasusnya dia. Apakah kemudian penghapusan dosa dengan amal soleh, yaitu sholat tadi, itu khusus buat dia? Ternyata bukan khusus untuk dia. Inilah salah satu keutamaan sholat. Beliau alaihissalatu wassalam mengatakan, li jami'i ummati kullihim, untuk seluruh umatku semuanya. Kalau terjemahannya untuk umatku semuanya, tapi untuk seluruh umatku semuanya. Li jami' ummati kullihim. Kita termasuk di dalamnya. Kita adalah pendosa. Maka berusaha untuk berhenti berbuat dosa dan perbanyak sholatmu. Sholat wajib selesai, perbanyak sholat sunnah. Karena sesungguhnya sholat itu akan menghapuskan dosa-dosa yang telah kita kerjakan. Barakallahu fikum. Nah, lanjutkan. Bismillah, hadis nomor 1045. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati kaffaratun lima bainahunna ma lam tughshal kabairu. Rawahul Muslim. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat 5 waktu dan sholat Jumat ke sholat Jumat adalah penebus dosa-dosa di antaranya, selama tidak melakukan dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Allahu Akbar. Hadis ini mengisyaratkan bahwa kita adalah pendosa yang setiap hari harus dibersihkan. Kullu bani Adam khata'. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, semua anak Adam itu berbuat dosa. Berulang. Khata' itu yang dosanya terus. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa adalah yang kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara bentuk kembalinya hamba kepada Allah adalah dengan salat. Disebutkan dalam hadis ini, as-salawatul khams, salat yang 5 waktu. Wal jumu'atu ilal jumu'ati, dari satu Jumat ke Jumat selanjutnya. Apa fadilahnya? Dapat ini, dapat itu. Ternyata dapat penghapusan dosa. Kaffaratun lima bainahun. Itu salat akan menjadi penghapus dosa, tapi dengan catatan. Apa catatannya? Malam tughsha al-kabair. Selama tidak melakukan dosa-dosa besar. Kalau engkau melakukan dosa besar, engkau harus taubat. Nggak cukup dengan sholat. Nggak cukup dengan Jumatan. Dosa-dosa besar adalah dosa-dosa yang mengandung laknat buat pelakunya. Murka Allah ada di sana. Atau di situ ada hukum-hukum yang berkaitan dengan pidana. Maka hendaklah kita menghindari dosa-dosa besar dan meninggalkan dosa-dosa kecil.
Jangan sampai hadis ini membuat kita jadi bermudah-mudahan dalam berbuat dosa. Oh, nanti aku sholat, selesai. Oh, nanti aku umroh. Besok aku Jumatan. Padahal ketika dia meremehkan, dosa itu akan semakin besar bebannya. Karena engkau meremehkan. Bagaimana Abdullah bin Mas'ud ya menceritakan bahwa dulu sahabat Nabi itu melihat dosa-dosa kecil mereka itu seperti dia sedang berada di gunung yang mau runtuh kepada diri. Itu di masa sahabat. Di masa tabi'in, sedangkan kalian berbuat dosa besar tapi seakan-akan hanya lalat di hidungnya yang mungkin diginikan dia akan terbang. Maka hibati fillah, jangan meremehkan dosa-dosa kecil. Iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub. Itu pesan Nabi alaihi salatu wassalam. Hati-hati kalian dengan dosa-dosa yang diremehkan. Fa inna laha minallahi taliban. Akan ada malaikat khusus yang akan menggugat dosa-dosa kecil. Gak ada yang ditinggal, semuanya dicatat. Tapi kan sholat menghapuskan dosa. Nah, kalau sholatmu benar. Kalau sholatmu nggak benar, maka insya Allah orang yang sholatnya benar, dia akan berhenti berbuat dosa. Kalaupun dia terjebak dalam dosa, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk meninggalkan. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 1046. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله. Rawahu Muslim. Artinya, dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, pernah aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim yang menyongsong hadirnya sholat fardu lalu dia memperbagus wudunya, kekhusyuannya dan rukunya, melainkan sholatnya itu menjadi penghapus dosa-dosa sebelumnya selagi dia tidak melakukan dosa besar. Dan yang demikian itu sepanjang masa. Hadis riwayat Muslim. Allahu Akbar. Di sini ada keterangan tambahan. Dia bukan sekedar sholat. Masuk waktu sholat, sholat. Udah, bismillah, berangkat, sholat. Ada tahapan-tahapan yang perlu dia perbaiki. Teman-teman yang kadang-kala merasa sulit khusyuk, boleh jadi ada masalah. Maka mulailah dengan memperbaiki wudu. Fayuhsinu wudu'aha. Salatnya yang akan didirikan dimulai dengan wudu yang diperbaiki. Wudu sekali sah. 2 kali lebih baik. 3 kali itu yang terbaik. Kalau bicara ihsan fil wudu, bagaimana dia menyempurnakan wudunya. Wudunya saja sudah baik. Bukan wudunya asal-asalan. Yang penting sah. Oh, boleh, nggak apa-apa kalau bicara yang penting sah. Tapi tatkala engkau hendak menyempurnakan, maka sempurnakan. Allah tuh cinta kepada hamba yang kalau dia mengerjakan sesuatu gak setengah-setengah, tapi dia maksimalkan. Kemudian dia wudunya sudah benar, lalu dia masuk ke sholat. Dia sempurnakan khusyuknya. Bagaimana ketundukan hati dia. Ada pengagungan kepada Allah. Tunduk. Rukuknya disempurnakan, bukan dari berdiri rukuk terus berdiri lagi. Ada tumaknina.
Tumak nina itu minimal. Harus ada tumak nina. Tapi kalau bicara di sini menyempurnakan, maka tumak nina plus. Apa yang akan diberikan kepada orang yang seperti ini? Salat itu akan jadi apa? Maka disebutkan illa kanat kafaratan lima qablah. Maka salatnya ini akan menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya. Berarti ayat-ayat yang tadi kita baca, hadis-hadis yang kita dengarkan bahwa salat itu menghapuskan dosa seseorang, bahkan boleh jadi orang itu setiap hari habis salat isya bersih. Nggak ada lagi yang tersisa di tubuhnya dari dosa. Apabila wuduknya sempurna, khusyuknya sempurna, dan rukuknya sempurna. Kalau ternyata ada yang kurang dari wudhu, dari khusyuk, dari rukuk, maka sesuai dengan kekurangan itu berkurang pula dampak dosa, dampak sholat itu menghapuskan dosa. Jadi kalau ada orang yang sholat tapi ternyata kok aku tetap males ya, kok aku tetap seperti ini ya, kok aku tetap seperti ini. Oh, boleh jadi engkau ada masalah dengan sholatmu. Perbaiki sholatmu sebelum memperbaiki yang lainnya. Karena yang pertama dihisab kelak pada hari kiamat adalah as-salah. Sholatnya yang pertama dihisab. Kalau sholatnya benar, yang lainnya benar. Tapi kalau sholatnya kurang-kurang, tadi ini ditulis nggak full, tulis cuma 20%, yang itu 30%, yang ini dapat 47%, yang itu 50%, sisanya 5%. Maka akan disempurnakan sholat yang kurang ini dengan sholat-sholat sunnah dia. Atau dia punya bolong-bolong sholat. Intinya, sholat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat itu akan menghapuskan dosa apabila seorang yang sholat itu menyempurnakan semua tadi yang kita bicara. Kalau tidak, ya sesuai dengan kekurangan itu berkurang pula dampak dari sholat ini. Barakallahu fiik, itu baru saja kita menyimak dan membaca hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan sholat secara umum. Sholat 5 waktu. Kita akan bicara tentang keutamaan sholat subuh dan sholat asar. Kita akan baca, tafadhal. Hadis nomor 1047, An Abi Musa radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shallal bardaini dakhala al-jannata, muttafaq alaih. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengerjakan sholat al-bardain, sholat subuh dan sholat asar, maka ia masuk surga. Muttafaq alaih. Barakallahu fiik. Sholat itu 5 waktu. Tapi ternyata ada keutamaan sendiri untuk sholat subuh dan sholat asar. Sholat subuh tatkala orang-orang tidur, tenggelam dalam mimpinya, di balik selimutnya dengan hawa dingin yang membuat dia tidak ingin keluar dari selimutnya, maka dia kalau keluar sholat subuh, Masya Allah, akan ada keutamaan sendiri buat dia. Sholat asar, ya kita lihat sekarang orang-orang sholat asar, boleh jadi dia sedang tidur sebelum asar, atau dia sibuk bekerja, yang kemungkinan orang-orang ketika masuk waktu asar, dia disibukkan dengan pekerjaan sehingga dia akan tunda. Maka di hadis ini Nabi SAW menyebutkan, man shallal bardain dakhalal jannah. Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, sholat subuh dan sholat asar, maka dia akan masuk surga. Oh, kalau gitu saya sholatnya cuma 2. Ya tidak bisa. Kewajiban itu 5 waktu. Ketika kau melaksanakan 2 ini maksimalkan. Bagaimana engkau benar-benar khusyuk dan sempurna.
sebagian orang di Jakarta. Ada yang cerita, Ustadz, di BUMN, di perusahaan ini dan itu ya, atau di lembaga-lembaga departemen negara, dia sebutkan kalau sholat zuhur, Ustadz, full sholat zuhur. Karena mereka memang istirahat, isoma, istirahat, sholat, makan. Tapi bagaimana mereka bisa sholat asar seperti sholat zuhur, itu butuh perjuangan. Dan ternyata yang mendapatkan keutamaan tersendiri adalah yang menjaga sholat al-bardain, yang ditafsirkan oleh para ulama, maknanya adalah sholatus subhi wa sholatul asri. Barakallahu fiik. Nah, lanjutkan. Hadis nomor 1048. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Zuhair Umarah bin Ru'aibah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul lan yalidan nar ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha ya'nil fajra wal asr, rawahu Muslim. Artinya, dari Abu Zuhair Umarah bin Ru'aibah radhiyallahu anhu berkata, pernah aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk ke dalam neraka seseorang yang mengerjakan sholat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Maksudnya fajar atau subuh dan asar. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu fiik. Kita lihat nih, dua sholat yang memang berat untuk dilaksanakan karena manusia sedang tidur atau manusia sedang sibuk. Berapa banyak kesibukan yang membuat orang lupa dengan kewajiban. Maka di sini disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, nggak bakal masuk neraka. Semua manusia akan melewati neraka. Akan melewati neraka. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Tidak ada satupun di antara kalian melainkan akan melewatinya. Masuk itu maksudnya melewati. Itu sudah keputusan Allah Azza wa Jalla. Thumma nunajjil ladzina taqaw. Lalu Allah selamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Yang zalim Allah masukkan ke neraka, dibiarkan di sana. Orang yang menjaga salat subuh dan salat asar ini akan mendapatkan sebuah jaminan dari Rasulullah SAW. Yang pertama disebutkan masuk surga, yang kedua nggak bakal masuk neraka. Oh, dia punya dosa, iya, insyaallah Allah akan ampuni selama dia tidak melakukan kesyirikan. Barakallahu fiik. Nah, lanjutkan. Hadis nomor 1049. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah fanzur ya ibn Adam la yatlubannaka Allahu min dhimmatihi bi syai', rawahu Muslim. Artinya, dari Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengerjakan sholat subuh, maka dia dalam perlindungan Allah. Maka perhatikanlah hai anak Adam, jangan sekali-kali Allah menuntut jaminannya sedikit pun kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu fiik. Ini keutamaan sholat subuh. Yang sholat subuh akan berada dalam jaminan Allah, perlindungan Allah Azza wa Jalla. Ini orang udah dijamin keamanannya. Engkau gangguin dia. Disebutkan bahwa Hajjaj bin Yusuf ketika hendak menghukum orang, datanglah 2 atau 3 orang. Maka yang satu ditanya, apakah engkau sholat subuh? Kata dia, na'am. Lalu dibiarkan sama Hajjaj.
karena dia berada dalam perlindungan Allah Azza wa Jalla. Yang satunya tidak, maka dihukum. Siapa yang tidak ingin berjalan dari rumahnya di pagi hari sampai malam, dia ternyata dalam perlindungan Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Baik, lanjutkan. Bismillah, hadis nomor 1050. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar wa yajtami'una fi salati subhi wa salatil asr. Wa salati, jangan ditasydid. Yajtami'una fi salati subhi, ya. Wajtami'una fi wa yajtami'una fi salati subhi wa salatil asri thumma ya'rujul ladzina batu fikum fayas'aluhumullahu wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi fayaquluna taraknahum wa hum yusalluna wa atainahum wa hum yusalluna. Muttafaq alaih. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para malaikat malam dan malaikat siang selalu silih berganti mendatangimu. Mereka berkumpul ketika sholat subuh dan sholat asar. Kemudian malaikat malam naik ke langit. Lalu Allah bertanya kepada mereka, padahal dia, Allah, lebih tahu daripada mereka. Bagaimana kamu tinggalkan para hambaku? Malaikat menjawab, kami tinggalkan mereka pada waktu mereka sedang sholat, dan kami datang kepada mereka pada waktu mereka sedang sholat pula. Muttafaq alaih. Barakallahu fiik. Kita lihat nih, bagaimana para malaikat shift malam dan shift siang. Ada dua shift. 24 jam dibagi 2, 12 jam, 12 jam. Bukan 3 shift ya, tapi 2 shift. Shift pertama subuh, shift kedua asar. Ini menunjukkan bahwasanya memang sholat subuh secara khusus ya, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sholat subuh itu sholat yang disaksikan. Bagaimana para malaikat turun dan para malaikat naik. Kita kalau menghadirkan perasaan itu saat hendak melaksanakan sholat asar, bentar lagi nih kita mau sholat asar di Jember ya, kita menghadirkan perasaan itu akan jadi indah sholat kita. Nih malaikat lagi laporan, bawa tuh laporkan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka mereka laporannya apa? Kami datang dalam kondisi sholat, kami tinggalkan mereka dalam kondisi sholat. Nih pergantian malaikat. Maka semoga kita bisa menjaga dua sholat ini dan semua sholat yang telah diwajibkan. Baik, lanjutkan. Bismillah, hadis nomor 1051. Wa an Jarir ibni Abdillahi Bajali radhiyallahu anhu qala kunna indan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fanadhara ilal qamari lailatal badri faqala innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tudamuna fi ru'yatihi fa in istata'tum an la tughlabu ala salati qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin fanadhara ilal qamari lailata arba'a asyra. Dari Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu berkata, pernah kami berada di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba beliau melihat bulan purnama lalu bersabda, sesungguhnya kamu akan melihat Rabbmu sebagaimana melihat bulan ini tanpa berdesakan dalam melihatnya. Karena itu, jika kalian mampu untuk selalu mengerjakan sholat sebelum terbit matahari dan sholat sebelum terbenam matahari, subuh dan asar, maka lakukanlah. Muttafaq alaih.
Dalam suatu riwayat dikatakan, Nah, lalu beliau memandang bulan di malam tanggal 14. barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Ini bicara tentang keutamaan salat subuh dan salat asar. Jarir bin Abdul Bajali meriwayatkan bahwa dia bersama Nabi SAW. Lalu beliau melihat kepada rembulan yang sedang purnama dan beliau menyampaikan kepada para sahabatnya bahwa kalian akan melihat Tuhan kalian. Kita ini beriman dengan yang gaib. Kita sholat, kita puasa, semua ibadah yang kita lakukan itu nggak ada catatannya sekarang. Malaikat yang mencatat, malaikat gaib. Kemudian disebutkan kita akan melihat Allah. Yang kita selalu mengatakan, Ya Rabbi, Allahumma, Ya Allah. Kita bakal melihat. Sebagaimana kita melihat rembulan. Artinya jelas tidak ada yang menghalangi. Terus Nabi SAW memberikan sebuah arahan. Kalau ingin kau melihat Allah Azza wa Jalla, maka jangan tinggalkan mengerjakan sholat sebelum terbit matahari dan sholat sebelum terbenam matahari, sholat subuh dan sholat asar. Tapi hadis terakhir dalam bab ini, tafadhal. Hadis nomor 1052. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka salatal asr faqad habita amaluh. Rawahul Bukhari. Artinya, dari Buraidah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meninggalkan salat asar, maka pahala amalnya benar-benar gugur. Hadis riwayat Al-Bukhari. Barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Ini keutamaan salat asar ya. Di mana Nabi SAW menyebutkan barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka amalannya gugur. Bicara salat asar karena dia memiliki keutamaan tersendiri, maka meninggalkan salat asar tidak sama dengan meninggalkan salat-salat yang lainnya. Kita disuruh menjaga semua salat. Hafidhu ala salawat was salatil wusta. Jagalah semua salat dan salat pertengahan. Sebagian ahli tafsir menyebutkan salat pertengahan ini adalah salat asar. Dan boleh jadi yang meninggalkan salat asar gugur amalannya, bukan dia jadi kafir keluar dari Islam, tapi amalan hari itu mungkin gugur. Tapi yang jelas ini sebuah ancaman. Jangan merasa aman ketika engkau ketinggalan salat asar. Di hadis lainnya disebutkan, barang siapa yang ketinggalan salat asar, faka'annama wutira fi ahlihi wa mali. Orang yang ketinggalan salat asar itu seperti orang yang ditinggal mati oleh keluarganya dan hartanya habis semuanya. Engkau nggak salat asar, itu seperti engkau kehilangan keluargamu semua. Rumahmu kebakaran, anakmu mati, istrimu terbakar gosong di sana. Tapi sebagian kita biasa-biasa aja nggak sholat asar. Barakallahu fiik, itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Naam, tafadhal. Alhamdulillahladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Hayakallah Ustaz. Jazakallah khair, barakallahu Ustaz yang telah memberikan nasihat bahwa itu wasilah ilmu dan penjelasan dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah pada hari ini. Dan sebelum masuk ke sesi kedua, sesi tanya jawab, alhamdulillah Ustaz sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ada satu pertanyaan dulu Ustaz. Assalamualaikum. Tadi dikatakan jika sholat tidak cukup bisa menghapuskan dosa besar. Lalu kapan sholat taubat ditunaikan Ustaz? Ya, sholat taubat itu adalah pelengkap dari taubat. Dan sholat taubat itu bukan syarat diterimanya taubat hamba. Yang namanya bertobat, dia harus menyesal
Kemudian dia meninggalkan dosa yang dia lakukan. Lalu yang ketiga, dia bertekad untuk tidak mengulangi. Ada pertobatan di sini. Kemudian dia sholat. Yang sholatnya itu di saat dia menyesali. Bukan sholat tobat adalah sholat rutinitas. Saya mau sholat tobat tiap malam, dia sholat tobat. Tidak mengapa ketika dia hendak memperbaharui tobat dia. Aku punya dosa besar ya Allah, aku ingin minta ampun lagi sama Allah SWT. Tapi ingat, itu bukan sholat rutin seperti rawatib yang dikerjakan. Tapi sholat yang memang dikerjakan tatkala engkau menyesali dosa-dosamu. Barakallahu fiik. Nah. Baik, barakallahu Ustaz. Tafadhali dari Bintaro bisa jika ada pertanyaan. Suaranya belum ada, Bintaro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya mengenai dosa-dosa yang dihapuskan antara sholat ke sholat. Nah ini kecuali dosa besar katanya ya. Berarti dosa yang tidak termasuk al-kabair ini bisa terhapus dengan sholat ya Ustaz? Nah. Tidak ada di list al-kabair. Iya, barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Ini pentingnya seorang muslim belajar mana dosa besar dan mana dosa kecil. Sehingga tatkala dia melakukan dosa itu, dia tahu sikap apa yang harus diambil. Sahabat tadi yang datang melapor kepada Nabi SAW bahwa dia mencium perempuan dan dia menyesali gitu loh. Dengan itu dia mendatangi Nabi SAW. Tapi ternyata itu bukan termasuk dosa besar. Namun dosa itu dapat mengantarkan ke dosa besar. Allah Azza wa Jalla mengatakan wala taqrabu zina, jangan mendekati zina. Karena orang kalau sudah dekat ke api, dia bisa terbakar. Jadi yang dihapuskan dengan sholat 5 waktu ya, Jumat ke Jumat, dari satu umroh ke umroh selanjutnya, dari Ramadan ke Ramadan lanjutnya adalah dosa yang tidak termasuk dosa besar. Ini menurut pendapat yang rojih dari pendapat para ulama. Sedangkan kalau hamba melakukan dosa besar, maka dia harus melakukan pertobatan. Ada orang yang niat berbuat dosa. Anda membaca sebuah tulisan seorang pelacur yang tobat, dia ngomong, dia itu dipakai oleh, ya ada orang kaya, dia pejabat atau apa, dia berangkat umroh sama keluarganya. Nginep di hotel Jakarta, nginep semalam, besok berangkat. Dia ngomong, saya itu di kamar lainnya. Dia berzina. Kemudian dia meyakini nanti umroh selesai, 0. Dia pulang dalam kondisi nggak bawa dosa. Nggak seperti itu. Maka hendaklah kita tahu yang dihapuskan dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Adapun dosa besar engkau harus melakukan pertobatan. Dan ingat, dosa kecil yang dilakukan dengan kita meremehkan dosa tersebut dan terus-terus dilakukan, dia seperti gunung yang merupakan kumpulan dari pasir kemudian menjadi gunung yang dapat menghancurkan dan membinasakan dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik. Tafadhali dari Muskat jika ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ya, bagaimana cara agar kita bisa sholat tepat waktu, di awal waktu, dan tidak menunda niatnya? Dan yang kedua, dikatakan sholat terlambat itu yang bagaimana, Ustaz? Afwan, yang kedua? Yang ketiga. Yang kedua apa? Dikatakan sholat terlambat itu yang bagaimana, Ustaz? Sholat terlambat. Iya, yang terlambat itu bagaimana, Ustaz? No. Terus yang ketiga, batas sholat subuh batas sholat subuh dan isya itu kapan ya Ustaz? Dan saya pernah mendengar batas isya itu tengah malam, Ustaz. Mohon pencerahannya dan nasihatnya, Ustaz. Jazakallahu khair, barakallahu Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, ini ada 3 pertanyaan. Semoga Anda nggak lupa ya, nggak lupa nyatet soalnya. Yang pertama berkaitan dengan Anda mulai dari yang terakhir. Batas sholat
Isya, bukan sholat subuh. Kalau batas sholat subuh adalah dengan matahari terbit. Batas sholat Isya ini ada perbedaan di antara para ulama. Apakah sholat itu berakhir dengan masuk ke waktu sholat selanjutnya? Maghrib berakhir dengan masuk waktu Isya. Asar akan habis dengan masuk waktu maghrib. Zuhur akan habis dengan masuk waktu asar. Kalau memang seperti itu, maka Isya berakhir ketika masuk waktu subuh. Jadi pertanyaan, subuh apakah akan berakhir dengan masuknya waktu zuhur? Tidak. Semua sepakat para ulama. Subuh berakhir dengan masuknya terbitnya matahari. Mana pendapat yang lebih kuat? Sebagian ulama membedakan, ada waktu darurat, ada waktu pilihan. Jadi Isya itu waktu pilihannya sampai tengah malam. Waktu daruratnya sampai sebelum subuh. Jadi kalau ada orang kondisi darurat dalam perjalanan, dia nggak mungkin turun, ya udah dia sholat Isyanya boleh jadi jam 1 malam, jam 2 malam. Tapi kalau dia memungkinkan, maka hendaknya dia sholat sebelum tengah malam. Jadi bukan jam 12 malam, tapi tengah malam. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang terakhir ya. Pertanyaan yang kedua berkaitan dengan kapan dikatakan terlambat orang sholat. Ketika mau keluar waktu atau sampai keluar waktu. Kita semua sudah tahu waktunya kapan sampai kapan. Bicara tadi waktu sholat Isya. Nabi SAW membenci, beliau tidak suka dengan tidur sebelum Isya dan ngobrol setelah Isya. Karena orang kalau tidur sebelum Isya boleh jadi kebablasan. Kalau ngobrol setelah Isya boleh jadi kebablasan, dia ngobrol sampai subuh. Jadi kalau bicara orang yang terlambat sholat, dia yang tidak tepat waktu. Jadi sholat ini waktunya muwassa. Artinya waktunya itu bukan satu waktu, tapi luas. Dikatakan dimudahkan sama Allah Azza wa Jalla. Orang sholat umumnya zuhur, adzan jam 12, asar jam 3. Dia ketika sholat jam 1 masih tepat waktu. Sholat jam 2 masih tepat waktu. Sholat jam 3 kurang seperempat masih tepat waktu. Tapi sudah di akhir waktu. Namun dikatakan dia masih di waktunya. Tapi di awal waktu lebih utama daripada di pertengahan waktu. Nah ini kita akan menjawab pertanyaan yang pertama. Bagaimana seorang itu bisa sholat di awal waktu, menjaga waktunya dengan sempurna sholatnya. Yang perlu dilakukan pertama adalah memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu? Karena dosa melahirkan dosa. Dosa itu yang membuat hamba sulit untuk melakukan ketaatan. Dosa itu yang membuat hamba ketinggalan kereta. Di saat yang lainnya hatam Quran, dia nggak hatam. Di saat lainnya bisa sholat dengan khusyuk, dia nggak bisa khusyuk. Jadi di antara penyebab yang menjadikan seorang jadi lemah dalam melakukan ketaatan adalah dosa. Solusinya, tinggalkan dosa. Bertobat kepada Allah, perbanyak istighfar, terus mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Insya Allah, dengan cara seperti itu, ada kekuatan. Udah nih, jantungnya ini, yang merupakan penggerak tubuhnya, dengan dia memperbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah, menjadi bersih. Nggak cukup. Ada orang yang sudah bersih hatinya, sudah kuat kemauannya, tapi ternyata Allah nggak bantu. Maka kita perlu minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Ad-du'a huwal ibadah. Bicara ibadah yaitu doa. Perasaanmu yang sangat membutuhkan kepada Allah, yang meyakini dengan keyakinan yang mendalam tanpa ada keraguan bahwa kalau aku tidak ditolong Allah, aku tidak akan bisa melakukan ketaatan dan aku tidak akan dapat terhindar dari kemaksiatan. Oleh karena itu, tatkala adzan dikumandangkan,
sang muadzin mengatakan Allahu Akbar, kita menjawab Allahu Akbar. Tapi tatkala sang muadzin sampai kepada panggilan di mana mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, kita tidak mengulangi ucapan muadzin, tapi kita menggantinya dengan sebuah pernyataan yang mengandung tawakal, penyerahan diri kepada Allah, pengakuan akan kelemahan dan ketidakmampuan dengan mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Barakallahu fiik. Naam. Ya Ustaz, tafadhali Ukti Ud bisa membacakan pertanyaan dari jamaah Zoom. Jazakallah khair Ukti Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya Ustaz, sholat adalah amalan pertama yang dihisab. Jika baik, maka baik pula amalan lainnya. Bagaimana jika ada orang yang rajin sedekah, rajin puasa sunnah, suka membaca Al-Quran, mencoba jaga hati, tapi merasa saat sholat kadang kurang khusyuk? Apakah sholatnya itu termasuk sholat yang baik dan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala? Barakallahu fikum Ustaz. Barakallahu fiik. Kalau bicara orang sudah sholat, udah menjaga sholatnya, udah berusaha untuk menyempurnakan sholatnya, tapi ternyata sering ada iltifat, ada kepergian hatinya. Semua orang mengalami hal itu. Makanya Nabi SAW menyebutkan, Inna rajula la yusalli salat. Ada orang yang salat, walam yuktab lahu min salatihi, dan tidak ditulis dari salatnya kecuali 1/10-nya. Jadi pahalanya cuma 1/10. Gugur kewajiban salatnya, dapat pahala 10. 1/10. Ada yang pahalanya 1/9. Ada yang pahalanya 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2. Dan dalam hadis itu disebutkan 1/2 maksimal. Ini menunjukkan untuk mencapai dapat 3/4 umpamanya. Berat. Setengah aja ada. Jadi setengahnya kemana-mana kadangkala. Maka kalau dikatakan dia dapat setengah, itu sudah bagus sekali. Kalau dia dapat dari sholatnya setengah, itu sudah bagus sekali. Maka kalau dikatakan tadi ada orang yang rajin sholat, rajin sedekah, rajin puasa, tapi untuk sholatnya dia berat, maka teruslah berusaha dan berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jal. Terus berdoa mengatakan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Semoga dengan cara itu Allah bantu kita untuk memperbaiki ibadah sholat kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am. Barakallahu fiik Ustaz. Ini masih ada pertanyaan Ustaz, mungkin berkenaan kajian sebelumnya mengenai azan. Ketika akan memasuki puasa wajib nanti insya Allah, kondisi di rumah saya tuh tidak terdengar suara azan karena tempat kami tinggal tuh kedap dinding-dindingnya dan tidak bisa membuka jendela pula, sehingga kami memiliki beberapa jam azan. Dan yang menjadi masalah, kedua jam tersebut terdapat perbedaan sekitar 5 menit dalam azan. Apakah jika saya berpuasa ketika subuh saya mengikuti azan yang lebih awal untuk memulai puasa? Sebaliknya, jika berbuka saya mengikuti azan yang lebih awal bunyi azan, tapi berbuka jadi tidak diawalkan kalau begitu. Apakah diperbolehkan seperti itu Ustadz, agar kami bisa lebih yakin dan tidak timbul rasa was-was karena ini adalah puasa wajib Ustadz, yang semoga was-was ini bukan dari syaitan. Demikian Ustadz. Barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Kalau kita yakin yang betul itu jam 4, ya jam 4. Tapi kalau kita ragu, maka lebih berhati-hati tadi. Umpamanya jam 4 lewat 5 menit. Supaya dia lebih berhati-hati. Ketika dia sahur, kita tahu dianjurkan mengakhirkan sahur. Dianjurkan mempersegera atau mensegerakan berbuka. Akhirnya kita mendahulukan sahur, lalu mengakhirkan berbuka. Kalau bicara waktu 5 menit, maka sebenarnya nggak ada masalah.
itu bukan mengakhirkan. Ya, dia hanya memastikan. Tapi kalau mengakhirkan berbuka, umpamanya, mensegerakan sahur, dia sahur jam 3, padahal subuhnya jam 4, dia sahur jam 1 malam, padahal subuhnya jam 4 umpamanya. Maka orang kalau sahur umpamanya setengah jam sebelum subuh, kemudian dia ya kira-kira sebelum adzan, ya disebutkan waktu sahurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampai ke subuh itu kira-kira 50 ayat disebutkan. Membaca 50 ayat. Jadi beberapa menit gitu jaraknya. Jadi orang yang berbuka pun ketika dia, jadi mensegerakan itu bukan bermakna kita pegang makan dengar azan ya, oh langsung makan. Enggak, kita tunda sedikit masih segera. Jadi dia mensegerakan berbuka, artinya dia nggak sholat maghrib dulu baru berbuka. Enggak, dia sebelum sholat maghrib sudah berbuka. Jadi insya Allah masih masuk dalam konteks mensegerakan berbuka. Barakallahu fikum. Nah, Kalau Ustaz, Tafadhli dari X Oman Bintaro bisa melanjutkan pertanyaannya? Iya, baik, jazakillah khairan Mbak Tias. Terdengar Mbak? Oh ya. Terdengar. Jazakallah khairan. Ya, jazakallah khairan. Menghilang lagi suaranya. Ya. Ya, Tafadhli. Ya. Jazakallah khairan Ustadz atas ilmunya pada hari ini. Semoga Allah menjaga dan memberkahi Ustadz serta umat muslim yang ada di dunia ini. Izin bertanya Ustadz perihal tadi ya optimalnya sholat kita Ustadz. Terkadang kita baru sadar bahwa di rakaat terakhir itu kita sadar, oh di rakaat sebelumnya tuh kita betul-betul blank Ustadz, hanya membaca saja tetapi tidak kontak gitu, tidak merasa kontak dengan Allah gitu. Apalagi ketika membaca Al-Fatihah, Allah kemudian menjawab Al-Fatihah kita gitu. Rasanya rugi sekali, lalu kita di akhir sholat merasa khawatir, was-was, kemudian memutuskan untuk sholat kembali. Apakah boleh Ustadz seperti itu? Jazakallah khairan Ustadz. Barakallahu fiik. Iya. Di sini tatkala seorang merasa sholatnya kurang sempurna, tapi syarat dan rukunnya telah terpenuhi, dia tidak boleh mengulangi sholat itu sebagai sholat wajib. Makanya tadi pertanyaan menyebutkan yang pertama dihisab adalah sholatnya. Ketika sholatnya kurang, maka akan ditanya, hal lahu min nafilah? Apakah orang ini punya sholat sunnah? Apakah orang ini punya sholat sunnah? Ketika dia punya sholat sunnah, maka diambil dari sunnahnya untuk menyempurnakan yang wajib ini. Baik jumlahnya yang kurang atau kualitasnya yang turun. Maka buat teman-teman siapa saja tadi yang merasa sholatnya kurang bagus ini dan itu, selesai sholat kita lakukan istighfar, mohon ampun sama Allah. Lalu perbaiki dengan memperbanyak sholat sunnah. Kecuali sholatnya itu tidak sah. Tapi kalau sholatnya sudah sah, sholat yang kedua adalah sholat sunnah. Maka hendaklah kau melakukan sholat sunnah saja. Bukan sholat duhurnya 2 kali, bukan sholat asarnya 2 kali, bukan sholat maghribnya 2 kali. Tetap sholatnya 1 kali, tapi dia menambahkan kekurangannya dengan memperbanyak sholat sunnah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Kalau Ustaz, Tafadhli dari Muskat, jika masih ada pertanyaan bisa disampaikan kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada pertanyaan satu, Ustaz. Nah. Tapi bukan pertanyaan sebenarnya. Ini tolong saya dikoreksi karena saya dalam ragu-ragu. Jadi apabila kita melaksanakan suatu sholat, kita harus membaca surat Al-Fatihah pertama di awalnya. Nah, apakah saya selalu ragu membaca Auzubillahi minasyaitonir rajim melanjutkan ke Bismillah atau keduanya atau Bismillah saja, Ustaz? Ketika itu yang pertama. Membaca Al-Fatihah di dalam sholat. di rakaat kedua, ketiga, keempat gitu. Iya, setiap rakaat.
Nah, Apakah membaca auzubillahi minasyaitonirrajim dilanjutkan dengan bismillahirrahmanirrahim ataukah bismillah saja? Siap. Saya selalu ragu. Yang kedua adalah apabila surat pendek yang saya baca di tengah ayat. Di tengah ayat bukan Yang di kedua awal apa? surat, di tengah ayat. Ya, yang kedua apabila saya membaca surat pendeknya di tengah ayat. Jadi bukan awal surat, di tengah surat, maaf, di tengah surat. ya. Apakah saya membaca auzubillahi minasyaitonirrajim atau lanjut saja setelah Al-Fatihah tanpa baca langsung surat pendek tersebut? Siap. Itu keraguan saya, tolong diperbaiki saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bicara membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, apakah cukup kita membaca di awal rakaat sehingga Al-Fatihah kedua, ketiga, keempat tidak membutuhkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Dalam hal ini memang ada dua pendapat para ulama, tapi wallahu alam yang lebih kuat sepertinya cukup membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim di awal, karena memang sholat ini satu rangkaian ibadah. Jadi membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim di awal itu sudah cukup. Jadi nggak perlu kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim di yang kedua, ketiga, keempat, karena yang di awal kita sudah membaca. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan tetap dibaca di yang kedua, ketiga, keempat. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila kita membaca ayat yang bukan awal surat. Kalau awal surat kan memang ada bismillahirrahmanirrahim. Kita dianjurkan memulai surat dengan bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kalau kita membaca ayat kursi? Apakah kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Enggak, karena sudah dibaca di awal. Apakah kita membaca bismillahirrahmanirrahim? Ini juga masalah, ada perbedaan di antara para ulama. Tapi yang lebih tepat sepertinya tidak perlu membaca bismillahirrahmanirrahim, langsung membaca. Sebagaimana kalau kita baca Quran, lalu kita sampai ke pertengahan, umpamanya kita baca Quran sampai amanar Rasul. Apakah kita membaca dengan bismillahirrahmanirrahim, amanar Rasul setelah a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Pendapat yang lebih kuat, tidak. Langsung membaca ayatnya tanpa bismillahirrahmanirrahim, walaupun diperbolehkan dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah, Kalau Ustaz, dengan sisa waktu masih bisa pertanyaan berapa lagi Ustaz? ada sisa waktu apa? Nggak ada Ustaz. Oke, dua gimana? pertanyaan lagi, nggak apa-apa. Ya, mungkin bismillah, satu dari Bintaro, satu dari Muscat ya. Tafadhali dari Bintaro dulu. Satu saja boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mau tanya tadi kan kalau dosa besar itu sholatnya tidak diterima ya. Misalnya kita makan sesuatu yang haram dari penghasilan yang haram tersebut, jika kita sholat taubat, apakah sholat kita langsung diterima atau bagaimana, Ustaz? Terima kasih. Nah, barakallahu fiik. Memang mungkin tadi kita tidak bahas itu ya, tapi mengingatkan kita bahwasanya ada amalan-amalan yang kalau kita melakukannya, sholat kita jadi nggak diterima. Seperti man ata kahinan aw arrafan lam tuqbal lahu shalah arba'ina yauman. Barang siapa yang mendatangi dukun atau paranormal, maka nggak diterima sholatnya 40 hari. Yang minum khamar juga seperti itu. Dan juga bicara makan yang haram, itu juga berdampak kepada doa-doa kita tidak dikabulkan. Terus bagaimana dengan orang yang sudah melakukan dosa-dosa tersebut, yang sholatnya tidak diterima? Bukan berarti dia nggak wajib sholat. Dia tetap wajib sholat tanpa pahala gitu loh. Dia wajib sholat. Tapi dihukum sholatnya yang seharusnya memberikan pahala, mendekatkan diri kepada Allah, nggak ada. Gara-gara engkau melakukan dosa tersebut. Lalu apa yang harus dilakukan? Dia bertobat. Kalau orang itu bertobat, taballah alaih. Jadi kalau sudah tobat, selesai. Allah hapuskan dosa-dosa insya Allah. Jadi jangan khawatir. Ketika kita sudah bertobat, Allah itu tawwabur rahim. Allah maha menerima tobat dan maha pengasih. Jadi dosa-dosa yang kita lakukan tatkala kita bertobat, kata Nabi SAW, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari perbuatan dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik. Tafadhali dari Muscat, bisa ada satu lagi?
Izin bertanya mengenai sholat, apabila kita terlewat waktu sholat, salah satu waktu sholat, itu apa yang mesti kita lakukan? Misalnya kita keasikan dengan kegiatan kita sehingga kita terlewat sholat zuhur dan sudah waktu masuknya asar. Apa yang harus kita lakukan Ustaz untuk menghapus dosa ketinggalan sholat tersebut? Nah, barakallahu fiik. Ahibati fillah. Allah tidak mewajibkan kepada kita 50 waktu sholat. Hanya 5 waktu. Namun ternyata 5 waktu itu berat untuk dilakukan tepat waktu. Padahal waktunya sudah luas. Tidak sempit. Yang paling pendek itu waktunya mungkin zuhur. Maghrib ya. Maghrib ke isya. Tapi kalau asar cukup panjang, zuhur cukup panjang. Namun ternyata memang setan akan terus menggoda manusia. Allah Azza wa Jalla mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang beriman, jangan sampai harta dan anak-anak kalian membuat kalian lalai dari zikrullah. Di antara tafsir zikrullah adalah sholat. Karena sholat itu adalah zikir. Jangan sampai barang siapa yang dilalaikan karena harta dan anak-anaknya dari sholat, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Apa yang harus dilakukan kalau ternyata dia lupa atau dia lalai? Maka hendaklah yang pertama dia bertobat kepada Allah dengan taubat dan nasuha. Apakah sholatnya itu harus dia ganti, harus dia qadha? Ya, kalau cuma satu waktu dia qadha, dia ganti. Dia ganti sholat asarnya, dia bertobat dengan zuhurnya tadi ya, dia udah masuk waktu asar, maka hendaklah dia sholat zuhurnya tadi, kemudian dia bertobat kepada Allah SWT, lalu baru sholat asar. Tapi kalau untuk sholat-sholat yang banyak yang ditinggalkan, memang jumhur ulama berpendapat tetap dia wajib qadha. Dia wajib ganti. Diterima atau tidak, pokoknya dia ganti. Itu kewajiban dia. Yang seperti ini, ya tentunya akan berat buat dia. Namun sebagian pendapat yang mungkin ana rasa lebih kuat, maka dia yang penting bertobat kepada Allah dengan taubat dan nasuha, lalu dia memperbanyak sholat-sholat sunnah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri ana pribadi. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.